Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah Laboratorium Wisata Lingkungan, di mana hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana tata cara pengambilan sampel pada air keran. Ya, terutama pada air keran ini biasanya parameter yang kita gunakan adalah parameter mikrobiologi. Nah, kalau yang dibahas sekarang ini lebih spesifik membahas bagaimana contoh dalam pengambilan sampel mikrobiologi pada air keran. Nah, sebelum pada tata cara pengambilan sampel air keran, kita memahami terlebih dahulu eh, apa-apa saja yang harus kita persiapkan dalam pengambilan sampel air keran. Ya, alat yang kita gunakan yang pertama adalah botol sampel steril, yang kedua lampu Bunsen, selanjutnya korek api, dan label dan alat tulis untuk mencatat labeling ya. Ini beberapa alat yang kita gunakan. Nah, kalau botol sampel steril biasanya sudah dilakukan sterilisasi dengan menggunakan alkohol atau sudah dilakukan pencucian dan pengeringan di laboratorium, kemudian sudah dibungkus dalam kertas sampel biasanya seperti itu. Nah, kemudian nanti akan diambil sampelnya dalam keadaan yang sudah steril, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana tata cara pengambilan sampel air keran? Ya, cara kerjanya pengambilan sampel harus dilakukan secara aseptis, selalu didekatkan dengan nyala api. Siapkan botol yang telah disterilisasi, keran dibuka penuh, alirkan 2-3 menit terlebih dahulu, atau dianggap cukup untuk membersihkan mulut keran, kemudian ditutup kembali. Nah, jika keran terbuat dari besi, panaskan mulut keran dengan lampu Bunsen. Sedangkan jika terbuat dari plastik, kita tidak boleh menyalakan dengan panas api, tapi dengan cairan alkohol. Siapkan botol sampel, buka tutup tali sampel, dekatkan dengan api, botol diisi sampel sebanyak 3/45 botol, sisakan rongga untuk udara untuk mikroorganisme, bibir botol dipanasi lagi dan tutup kembali. Matikan nyala api, kemudian diberikan labeling. Nah, dalam tata cara ini ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Misalnya terkait dengan perbedaan keran. Nah, keran itu ada dua ya, ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan besi. Nah, kalau dengan besi kita panaskan dengan menggunakan bunsen atau nyala api pada ujung mulut keran, tujuannya untuk mensterilisasi ujung kerannya. Tapi kalau keran tersebut dari plastik, kita cukup menggunakan alkohol saja. Nah, kalau eh, pada saat sebelum kita mengisi air sampel, biasanya kan air kerannya kita alirkan dulu 2-3 menit. Nah, itu tujuannya untuk membuang sisa-sisa kotoran yang ada di mulut keran sehingga pada saat kita melakukan pengambilan sampel itu betul-betul air yang sudah ada di dalam aliran kerannya. Jadi bukan kotoran yang mengendap di mulut keran. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Nah, kemudian untuk sterilisasi juga pastikan setelah kita melakukan pengisian, itu kita panasin terlebih dahulu ujung mulut kerannya, kemudian kita tutup kembali. Nah, itu tujuan ketika kita eee, melakukan sterilisasi pada ujung botol ketika selesai pengambilan sampelnya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut tata cara dalam video tata cara pengambilan sampel air keran. Nah, perlu diperhatikan juga pada saat pengambilan sampel seperti ini biasanya kita menggunakan APD secara lengkap. Nah, kebetulan di video ini ada kekurangan yaitu masker. Nah, harusnya menggunakan masker juga dan eh, dipastikan tidak boleh terlalu banyak berbicara ketika pengambilan sampel, khawatirnya pada saat berbicara atau tidak menggunakan masker itu eh, botol sampel kita menjadi tidak steril ya, itu tujuannya. Nah, berikut contoh video pengambilan sampel air keran. Nah, ini pertama dibersihkan terlebih dahulu ujung mulut kerannya dengan tisu, kemudian ini Bunsen namanya untuk menyalakan api untuk sterilisasi. Nah, biasanya kita panasin terlebih dahulu ujungnya seperti ini. Tidak boleh terlalu lama ya, cukup panasin saja seperti itu.
Nah, kemudian airnya kita alirkan. Nah, yang tadi saya bilang dibiarkan 2 sampai 3 menit airnya sebelum kita ambil sampelnya. Nah, ini contoh botol yang kita sudah sterilkan. Nah, ketika botolnya ini harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan kering sebelum pengambilan. Kemudian untuk memastikan dia steril, ujung mulutnya dipanasin seperti ini. Ya, setelah dipanaskan, baru kita masukkan airnya. Air yang sudah kita ambil tadi disisakan rongga udara di dalam botol tersebut untuk mikroorganisme. Nah, ini dipanaskan kembali, kemudian setelah dipanaskan ditutup, segera dilakukan di penutupan. Nah, setelah ditutup, api kita matikan, ya itu sudah selesai untuk pengambilan sampelnya. Ya, itu adalah tata cara pengambilan sampel air keran ketika kita ingin melakukan penelitian yang menggunakan parameter air keran. Oke, mungkin itu terkait dengan bagaimana pengambilan sampel pada air keran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.